Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 tema 4 tentang globalisasi, subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama mengetahui globalisasi, yang kedua mengetahui macam-macam globalisasi, yang ketiga mengetahui manfaat globalisasi, dan yang terakhir mengetahui asal-usul produk di sekitarku. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Mari kita bernyanyi. Tadi tujuan pembelajaran hari ini sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Ibu Anissa, dan tadi juga kalian bernyanyi bersama ya, bersama Ibu Anissa lagu nasional yaitu dari Sabang sampai Merauke. Semoga dengan menyanyi bersama bisa menumbuhkan semangat kalian untuk belajar pada hari ini. Oke, di sini Ibu Hilda akan membahas tentang tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi di sekitarku, pembelajaran pertama. Nah, anak-anak, sudah kita ketahui bahwa kita sudah ada di era globalisasi. Coba Ibu pengen dari kalian menyebutkan atau menjelaskan fakta globalisasi yang ada di sekitarmu. Coba, apa itu globalisasi dan fakta apa aja sih dari globalisasi itu? Coba anak-anak yang ada di rumah tahu nggak? Oke, langsung aja ya. Ibu akan membahas secara tuntas dan secara rinci tentang globalisasi. Nah, anak-anak, globalisasi yaitu sesuatu pengaruh yang pasti terjadi dan dirasakan oleh tiap negara di dunia. Nah, coba Ibu pengen kalian mengamati nih barang-barang yang dipakai olehmu, oleh kakakmu, oleh adikmu atau saudara-saudaramu, atau ibumu, oleh ayahmu dan gurumu, ataupun kalian bisa melihat di sekitar ruangan yang ada di rumahmu. Nah, sepertinya Ibu boleh deh ngasih kalian waktu 30 detik untuk mengamati nih barang-barang apa aja sih yang ada di sekitar kalian. Nah, gimana? Udah menemukan? Nah, oke. Dari tadi Ibu sudah memberikan waktu 30 detik buat kalian mengamati barang-barang apa aja yang ada di sekitarmu. Kalian melihat ada sendal mungkin, ada batik, ada mobil, ada handphone, ada susu itu dari makanan. Nah, itu merupakan dari fakta-fakta globalisasi ya, seperti batik. Nah, batik itu diproduksinya dari negara Indonesia atau dari negara kita. Ada juga misalkan ibu kalian memegang handphone, kalian harus tahu ya bahwa handphone itu diproduksinya dari Cina. Nah, dari Cina ke Indonesia. Jadi kita sudah mengalami di era globalisasi. Ada juga misalkan yang memakai mobil ayahmu untuk berangkat kerja. Nah, itu juga diproduksinya di Jepang. Ada juga makanan nih, siapa? Coba di sini yang suka minum susu. Nah, susu itu diproduksi awalnya itu dari Selandia. Nah, itulah macam-macam produk yang diproduksi dari berbagai negara. Jadi, globalisasi ini tuh bisa dirasakan loh oleh kalian. Misalkan kita pengen pizza, gak usah kita ke Italia, kita juga bisa kan di pinggir rumah kalian, atau kita mau ke kota mau makan pizza, terus kita misalkan mau mencoba
ramen seperti mie itu kan berasal dari Jepang, kita bisa masakan di Indonesia. Nah, itulah manfaat atau fakta-fakta tentang globalisasi yang kita temui. Nah, itulah pembelajaran tentang globalisasi dan fakta apa saja sih tentang globalisasi. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dan manfaat globalisasi oleh Ibu Anissa. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hilda mengenai pengertian globalisasi serta faktor-faktor globalisasi. Sekarang Ibu Anissa akan menjelaskan tentang macam-macam globalisasi dan juga manfaat globalisasi. Nah, anak-anak udah tahu belum apa itu macam-macam globalisasi? Nah, di sini Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada globalisasi di bidang iptek, contohnya seperti internet. Karena zaman sekarang banyak sekali akses internet yang bisa dijangkau atau diakses oleh semua orang untuk mendapatkan informasi dengan waktu yang sangat cepat, seperti itu. Lalu yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Contohnya seperti munculnya perdagangan, tidak hanya perdagangan di Indonesia, tetapi juga banyak sekali perdagangan yang dari luar negeri muncul di Indonesia dengan berbagai cabang, dengan berbagai macam, seperti itu. Lalu yang ketiga, globalisasi di bidang komunikasi. Anak-anak juga udah pada tahu ya, di zaman sekarang ini yang masih kecil, yang sudah tua itu masih menggunakan handphone. Nah, handphone ini adalah seperti handphone itu bisa digunakan untuk mengakses informasi seperti tadi, lalu bisa berkomunikasi dengan orang jauh, atau misalnya untuk main game dan lain-lain. Lalu yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Nah, zaman dahulu kala tidak ada transportasi. Orang-orang yang ingin mencapai tujuannya seperti ke desa atau misalnya ke warung, ke sawah, itu tidak menggunakan transportasi, tapi mereka berjalan kaki. Tidak ada dengan sekarang. Di zaman sekarang ini banyak sekali transportasi. Yang pertama ada motor, ada mobil, ada kereta dan pesawat. Lalu yang terakhir adalah globalisasi di bidang budaya. Nah, contohnya seperti di Indonesia, di negara kita ini banyak sekali orang yang berbeda-beda agama, tidak hanya agama Islam saja, tapi banyak sekali agama-agama yang lainnya. Yang pertama ada agama Islam, ada agama Katolik, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya ada manfaat globalisasi. Nah, manfaat globalisasi yang paling terasa ini seperti kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Tadi sudah dijelaskan juga di dalam macam-macam globalisasi, seperti adanya handphone. Di dalam handphone tersebut kita dapat menjangkau akses internet dengan lebih cepat dan mudah. Lalu kita juga bisa menghubungi orang-orang yang jauh dengan menggunakan handphone tersebut. Dan mudahnya penyebaran informasi, adapun dampak positif dari globalisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan serta permudah kepada masyarakat dalam beraktivitas. Itu dia penjelasan tentang macam-macam globalisasi dan manfaat globalisasi. Nah, anak-anak, mungkin itu dia pembahasan dari Ibu Anissa dan Ibu Hilda mengenai globalisasi. Tadi banyak sekali ya, seperti ada pengertian globalisasi, ada faktor-faktor globalisasi, seperti macam-macamnya tuh. Produk-produk di sekitar kita tidak hanya ada diproduksi di Indonesia, tetapi juga banyak sekali produk-produk yang kita pakai, yang kita ada di sekitar kita itu diproduksi di luar negeri. Contohnya seperti tadi ada karpet yang diproduksi di Turki. Lalu kemudian macam-macam globalisasi, ada 5 ya. Ada globalisasi di bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya. Serta manfaat globalisasi tadi bisa mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Anissa dan Ibu Hilda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa anak-anak pahami ya. Sekian dari Ibu Anissa dan Ibu Hilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.